Jadi tadi kan udah tuh kita cerita, sekarang kita sudah ke Karawasidik, sudah ngajuin surat. Nah pastinya setelah kita berkoordinasi dengan penyidik, memang belum ada penetapan tersangka. Jadi belum ada tersangkanya dari perkara laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi kita menyampaikan apa yang disampaikan Bang Hotman itu ternyata hoax, ya. Jadi nggak benar karena setelah kita bicara sama penyidik memang belum ada penetapan tersangka itu. Masih akan ada proses gelar lagi, bahkan kami pun mengajukan gelar khusus dan ini akan di follow up oleh pihak Karawasidik dan penyidiknya juga untuk diadakan gelar perkara khusus untuk penentuan langkah-langkah selanjutnya dalam proses penanganan perkara di mana laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya minta gelar khusus kenapa sih Bang, kalau boleh tahu Bang? Ya karena kita kaget aja tiba-tiba ada orang dari luar yang bukan Barreskrim menyatakan 2 orang menjadi tersangka. Begitu. Itu nggak lazim. Karena yang menyatakan seseorang menjadi tersangka itu adalah pihak penyidik sendiri. Tapi ini kan dari luar tiba-tiba menyatakan demikian. Apakah informasi ini dari dalam Barreskrim atau ini informasi sesat begitu? Ternyata setelah dicek nggak ada yang bicara itu keluar dan memang ini informasi sesat dan memang yang disampaikan Bang Hotman adalah berita-berita hoax mengenai tersangka 2 orang yang sebagai tadinya terlapor di Barreskrim dalam perkara laporan PN Utara begitu. Artinya Bang Firdaus sebagai klien Abang statusnya masih sebagai rakyat ya Bang, bukan tersangka ya Bang? Ya saksi aja dia sebagai saksi begitu. Jadi itu dia. Bang, ini kan menyebarkan hoax apa akan menempuh jalur hukum lainnya Bang? Ya tergantung ini apakah Enggak, saya kasihan sama Hotman. Enggak, biar saya kasihan, dia udah kalah. Dia nggak bisa menjaring Rasman, terus berita hoaxnya disebar kemana-mana. Dia udah kalah mutlak 7-0 sama saya si Hotman Paris. Jadi Hotman ya, kau nggak usah berpolitik. Ya, kau nggak usah main sabun, nggak usah siram-siram pakai aqua segala, orang-orang kasihan ya. Lu tuh nggak ada apa-apanya Hotman, lu tuh nggak ada apa-apanya, udah kalah telak sama gue 7-0 Hotman ya. Urusan diri lu aja yang dihina sama Bang Rasman, lu nggak bisa menjarain Rasman sampai sekarang. Kan gue udah bilang urusan lu tuh sama gue, lu nggak bakal menang Hotman ya. Kamu tuh nggak bakal menang walaupun kamu senior saya Hotman ya. Kau tuh dari segala segi cuman beruntung aja Tuhan ngasih kau tuh Lamborghini sama berlian itu aja. Kalau otak mungkin benaran saya, menangan saya gitu. Ayo kita debat di hot room ya. Untungnya kau dikasih hadiah sama Tuhan Yang Maha Esa ya, Lamborghini sama berlian. Tapi kalau masalah skill di hukum, mohon maaf Hotman, gak usah lawan senior saya. Kau sama saya aja tumbang di 7-0. Ya Hotman ya. udah punya Lamborghini belum? Baru mau nyicil. Oke. Bisa. Terus Ada lagi nggak? Ada kedepannya mau ada langkah-langkah apa lagi? Tentunya begini, ini kan laporannya ini kan laporan perbuatan 335. Pasalnya ini kemudian sudah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi, di mana unsurnya adalah adanya kekerasan. Nah, Bang Firdaus ini tidak melakukan kekerasan. Kalau pasal 207 yang dilaporkan juga yang ancamannya maksimal 1 tahun itu mengenai adanya sumpah serapah kepada 217. Ya, 207 itu keributan, kegaduhan saja. Kalau kegaduhan ini kan kita lihat nanti bagaimana posisinya. Tapi kalau sumpah serapah itu pasal 217 Ya. itu Bang Firdaus tidak ada melakukan sumpah serapah. Ya. Bang Firdaus itu cuma berdiri di atas meja dan jadi patung. Nggak Itu. sengaja. Turun lagi. Dan itu sudah selesai persidangan. Iya. Sidang formal sudah selesai sehingga tidak menimbulkan apa-apa juga, persoalan apa juga. Saya aja yang mau ngelaporin tuh yang naikin saya ke meja, saya mau laporin, cuman nggak ketemu-temu sampai sekarang. Siapa yang naikin saya ke meja gitu? Saya aja mau ngelaporin, nggak tahu laporinnya kemana gitu. Jadi Artinya itu, udah naik jadi ke meja nggak sadar ya Bang? Iya. Ya. Nah, di posisi ini kami hanya mendampingi Bang Firdaus ya. Urusan dengan Bang Rasman itu masing-masing beda kamar ya, tapi kita membela Bang Firdaus dan kita analisa memang sulit ini dinaikkan sebagai tersangka Bang Firdaus ini ya. Makanya itu ada langkah-langkah ke depan termasuk pembukuan berita acara sumpah BAS yang dibukukan oleh Mahkamah Agung. Kita juga nanti akan analisa secara hukumnya karena ini tidak prosedural. Karena kalau seorang pengacara itu BAS-nya itu kemudian dibukukan setelah ada sidang kode etik. Ini kan belum ada sidang kode etik, kemudian nggak nyampe. jadi gini, Bang Daus ini anggaplah bersalah khilaf, tapi kan harus diproses hukum dulu baru diputus bersalah atau tidaknya. Ini kan sudah diputus bersalah, sudah diberukan kan begitunya. Ini yang ada koridor-koridor
prosedur hukum yang dilanggar yang kemudian nanti kita akan ajukan di tingkat RDP dengan DPR pertama, kemudian kita mungkin akan ajukan judicial review terhadap undang-undang advokat karena ternyata undang-undang advokat ini kemudian bubar gara-gara ada intervensi dari Mahkamah Agung membukukan berita acara sumpah seseorang atau seorang pengacara. Itu ya, kira-kira begitu. Selebihnya Bang Daus tinggal apa lagi? Ya. Jadi itu aja. Jadi masalah pembekuan saya sampai saat sekarang Mahkamah Agung pun belum